Romo. Ya, baik Romo. Dari pagi sudah mulai tuh. Karena bukanya izin, Pak Andi yang buka, Pak. Ini ada sudah siap nih, Romo. Mo, tadi ini udah ada doginya, mau ikut-ikutan duduk sini, Mo. Ini baru pindahin, Mo. Ini, Mo. Ini doginya, Mo. Ini, Mo. Wah, luar biasa. Oh, mulai kita mulai ya, Mo. Baik, dulu ya. Ya. Kita lagi mute, Bu. Suaranya hilang-hilang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Selamat pesta nama untuk keluarga besar lingkungan Santo Thomas Aquinas yang bertepatan hari ini dengan peringatan Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Ibu Bapak, saudara-saudari ya, COVID bukan makin rendah, tetapi sekarang sudah tembus jadi 1 juta. Namun saya bersyukur. Kenapa Romo kok disyukuri? Persaudaraan kita tetap terjalin hangat dan erat. Malam hari ini kita bersekutu dalam rangka mau mengucap syukur untuk pesta nama pelindung lingkungan kita, Santo Thomas Aquinas. Kalau tahun lalu kita merayakannya bersama-sama sambil makan es buah, babi panggang. Makanan ya, Mo? Di tempat Ibu Yani ya. Ya. Sekarang kita makan di rumah masing-masing, makan virtual ya. Saudari-saudara, namun kebersamaan kita, persaudaraan kita tidak menjadi luntur karena kita ingin sehati sejiwa dalam mengikuti Yesus. Santo Thomas Aquinas itu santo yang besar dalam gereja, dalam sejarah gereja. Dia teolog sekaligus filsuf. Ia lahir di Italia Selatan pada tahun 1225. Istimewanya apa sih Santo Thomas? Sejak dari kecil dia ini telah menunjukkan sebagai pribadi yang memiliki intelijen tinggi. Wah, cerdas sekali, pintar sekali. Maka ketika ia ditabiskan menjadi imam, ia diangkat menjadi dosen, ia banyak menulis buku-buku. Karyanya yang terkenal itu disebut sebagai Summa Theologiae, yang bukunya itu lebih tebal daripada bantal, kumpulan traktat-traktat teologi, istimewa sekali. Dan Santo Thomas juga banyak menggubah lagu-lagu, membuat lagu-lagu. Salah satu lagunya yang kita suka nyanyiin tuh ketika adorasi ya. Lagu adorasi itu yang dibuat juga oleh Santo Thomas Aquinas.
Kita mengucap syukur bersama dengan seluruh umat Allah di lingkungan Santo Thomas Aquinas. Semoga kita boleh meneladan kebajikan, kearifan, juga kebijaksanaan Santo Thomas Aquinas. Mengawali perayaan penuh syukur malam hari ini bersama dengan umat Allah di lingkungan Santo Thomas Aquinas, kita siapkan hati kita. Kita mau bawa doa-doa, intensi kita, kerinduan-kerinduan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita akui dosa dan salah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih mengasihani kita, mengampuni dosa dan salah kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala kebijaksanaan, berkat bantuan-Mu Santo Thomas Aquinas telah mempersembahkan ilmu dan pengabdiannya guna menyemarakkan gereja-Mu. Kami mohon semoga kami selalu terbuka terhadap ajaran pujangga-Mu dan berilah kami kemampuan untuk menyelami dan menghayati iman kepercayaan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bersama dengan seluruh umat Allah di lingkungan Santo Thomas Aquinas yang merayakan pesta nama. Semoga kami senantiasa Tuhan karuniakan dengan roh kekuatan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup, karena Engkaulah satu-satunya pegangan hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang memberi hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memerhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan.
Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dari semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Orang yang wajah-Mu. mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah Angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Itulah Angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepadamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom semua. Mengobati kerinduan kita, karena saya lihat ini umat Allah di lingkungan Santo Thomas Aquinas. Rasa-rasanya ini usianya masuk dalam kategori usia bisa online semua. Muda-muda semua. Ya Romo, kasihan ya. Mengobati kerinduan, dikasih gambar gereja. Backgroundnya gambar gereja sama mengobati kerinduan kita. Saudari-saudara, umat Allah sekalian yang dikasihi Tuhan, istimewa sekali ya. Saya beberapa waktu ini ada umat yang ngomong kepada saya gitu, Romo kayaknya sekarang tambah berat ya. Saya bilang, tidak boleh bilang begitu. Saya bilang, tidak boleh bilang kayak gitu. Ini tahun 2021 bukan tahun yang berat, tapi tahun yang penuh berkat. Jadi kalau bicara sama saya, kalau ketemu saya, harus bilangnya, Romo sekarang tambah berkat ya. Amin. Bukan tambah berat, tapi tambah berkat ya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senantiasa saya bermenung begini ya. Angka COVID memang sudah 1 juta. Tetapi kalau kita baca, kalau kita renungkan
dalam kaca pandang mata inspirasi terbalik, maksud saya begini. Bukankah 1 juta orang ini ketika mereka sembuh akan memiliki antibodi? Bukankah mereka yang 1 juta ini akan menjadi donor-donor plasma yang bisa membantu para penderita COVID? Itu yang pertama yang saya renungkan. Lalu yang kedua yang saya renungkan begini, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Pandemi ini 10 bulan, lebih kurang 10 bulan ya, menghantam kita. Tanpa persiapan apapun kita. Beda ya, beda. Ini menurut ramalan cuaca, kalau saya baca dari detik.com, sampai dengan tanggal 2, DKI Jakarta waspada banjir, katanya gitu ya. Kita udah bisa bersiap-siap pasti, ya kan? Beli bahan sembako supaya nanti kalau kebanjiran ada yang bisa buat dimasak. Ini pandemi 10 bulan. Siapa yang menyangka? Siapa yang tahu kita akan mengalami pandemi sampai selama ini, sampai 10 bulan, bahkan dikit lagi ulang tahun. Katanya ya, saudari-saudara, dikit lagi COVID akan ulang tahun di negeri Indonesia. Kita pura-pura lupa ya. Tolong jangan ada yang ingat. Kita pura-pura lupa saja. Jangan dinyanyiin panjang umurnya ya. Nanti nggak kelar-kelar ini COVID kalau kita nyanyiin panjang umurnya. Kita pura-pura lupa aja. Nah, saudari-saudaraku, siapa sangka ya bisa kita mengalami pandemi selama 10 bulan ini. Namun renungan saya begini, refleksi saya. Yang kita nggak tahu, tapi bisa kita alami dan kita hadapi selama 10 bulan dan kita kuat loh. Dan kita bisa. Siapa sih yang nggak terkena dampak atas pandemi ini? Semua terdampak, semua. Termasuk gereja terdampak. Tapi kita semua kan bisa, ya kan? Kita tetap hidup, kita tetap bisa bersekutu macam hari ini sebagai evangelisasi baru, misalnya online. Kita tetap bisa gitu loh melakukan itu semua dan kita tetap bertahan. Maka seharusnya saudara-saudari 2021 kita seharusnya lebih kuat lagi. Karena yang nggak kita sangka-sangka aja kita bisa. Seharusnya 2021 kita pasti bisa melampaui, kita pasti melewati dan kita pasti lebih kuat. Nah, di dalam bacaan pertama sangat-sangat istimewa. Romo, tips and triknya apa sih Romo supaya kita selalu kuat? Wow. Saudari-saudara, tadi dibacakan indah sekali oleh Bunda ya. Dari surat kepada orang Ibrani 10 ayat 23 dikatakan demikian. Mari kita berpegang teguh pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Mari kita mengandalkan Tuhan, menggenggam tangan Tuhan, pasti bisa. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari tahu ya, San Mare tiap kali kolekte diumumkan kalau tiap minggu dulu-dulu. Sekarang ini saya disuruh pengumuman, saya bilang tidak usah lah, saya bilang gitu. Dulu diumumkan ya, selalu diumumkan Sabtu dan Minggu kolekte rata-rata 100 juta. Ya kan? Sekarang kalau saya umumkan, aduh saya tidak enak. Ya kan? Saudari-saudara, kolekte bisa offline kita hanya 1.600.000, 3 juta. Saudari-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kan saya bilang, kita bisa. Gereja pun bisa tetap bertahan. Bahkan kita tetap bisa berbagi loh. Karena apa? Karena jangan lupa memegang teguh pada Dia yang setia. Dia nggak pernah ninggalin kita. Dia selalu setia walaupun kita mengalami pandemi ini. Kadang-kadang justru malah kita yang meninggalkan Dia. Saudari-saudaraku, lanjutannya indah. Dikatakan begini. Mari kita saling memperhatikan. Nah, saling memperhatikan artinya menaruh hati. Ya kan? Memperhatikan itu beda. Ya, dengan hanya melihat sepintas lalu. Memperhatikan itu di dalamnya ada kata hati. Menggunakan hati. Nah, itu memperhatikan. Lalu supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Nah, ini yang diusulkan oleh Rasul Paulus. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Wah, istimewa ya. Jangan sampai akibat pandemi ini kita menjadi mutung, kita menjadi ngambek, nggak mau lagi lah pertemuan apaan sih, pertemuan online, ya kan, sekolah online. Saudari-saudara, inilah persaudaraan kita. Inilah gereja yang saat ini bisa kita upayakan pewartaan kabar sukacita melalui menggunakan media-media macam ini. Kalau sampai kita nggak lagi bersekutu, ya, saya ngelihat Pak Andi, saya jadi ingat. Pak Andi ini tutor ketika saya bikin kolam ikan koi di gereja. Saudari-saudara, saya belajar spiritualitas dari ikan koi. Ikan koi itu adalah binatang yang berkoloni, ya. Dia kalau berenang selalu ngumpul sama-sama, berenang di kolam, indah, enak ngelihatnya. Saya tuh pernah ditanya sama Mas Julius sekretariat, Romo, kenapa sih Romo nggak pelihara cupang? Cupang tuh kan bagus-bagus, buntutnya bagus-bagus. Sekarang itu lagi mahal-mahal, lagi viral Romo cupang. Saya bilang saya nggak mau pelihara cupang. Cupang itu binatang ikan yang soliter. Ikan yang maunya sendiri. Dia kalau dicampur ribut. Ya, cupang itu kalau dicampur ribut. Pak. Sontok-sontokan. Ya kan? Saya nggak mau pelihara cupang. Karena bukan ikan yang suka berkomunitas, yang suka bersama-sama. Jadi saya nggak pelihara cupang sampai dengan hari ini. Saudari-saudara, ikan koi kalau ada, saya amati ikan koi kalau ada yang mulai dia berenang di pinggir kolam sendiri, pasti nggak lama lagi dia akan mati. Sama dengan iman kita saya kira. Kalau iman kita udah nggak mau lagi bersekutu, nggak mau lagi kumpul-kumpul, Rasul Paulus tadi mengingatkan, jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, dari pertemuan ibadat umat, jangan sampai kayak gitu. Karena kita mirip kayak ikan koi yang akan mati. Ya. Iman kita pun lambat laun akan mati. Maka hati-hati, penyakit di zaman sekarang bukan hanya pandemi COVID-19, tapi juga ada penyakit yang namanya penyakit kutu, kurang bersekutu. Ini kalau kita udah kena penyakit kutu ini ada lagi berikutnya, saudara-saudari. Habis kita kena penyakit kutu, akibatnya pasti kita mudah terserang kuman. Akibatnya kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang beriman, kuman. Kalau orang udah nggak ada iman dalam hidupnya, pasti dia terserang penyakit kurang berharap. Nggak lagi berharap. Orang yang kayak gitu, yang udah kena penyakit kutu, kuman, dan kurap, pasti dalam hidupnya yang ada hanya ratapan dan menggerutu saja dan tidak lagi mengucap syukur atas karya baik Tuhan. Saya selalu mengingatkan, jangan sampai pandemi COVID yang baru kita alami 10 bulan, menepis jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan miliaran kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita, dari kita lahir sampai dengan hari ini. COVID baru 10 bulan kita udah banyak menggerutu. Padahal jutaan kasih dan kebaikan Tuhan kita alami setiap waktu. Mari saudara-saudari bersama dengan pesta nama Santo Thomas Aquinas. Mari kita menjadi terang seperti inspirasi firman hari ini. Biarlah terang itu bersinar dan bernyala karena apa? Karena kita telah menemukan sang terang sejati, yaitu Yesus. Kalau dalam hidup kita senantiasa sang terang itu tinggal, maka pasti yang berat akan berubah menjadi ringan. Ya. Karena apa? Berat itu kan dua suku kata ya, be dan rat. Kalau ditaruh di tengah-tengahnya huruf K, yang berat jadi berkat. Dan K itu adalah Kristus. Kalau kita menghadirkan Kristus dalam hidup kita, pasti segalanya jadi berkat untuk kita semua. Selamat pesta nama untuk umat Allah di lingkungan Santo Thomas Aquinas. Mari kita tetap menjadi terang
dan berbagi terang dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan perayaan syukur kita dengan doa umat. Ya Allah yang kudus, kami mengucap syukur malam hari ini bersama dengan umat Allah di lingkungan Santo Thomas Aquinas yang merayakan pesta nama pelindung. Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang kami sampaikan padamu pada malam hari ini. Dipersilakan. Siapa Jeffrey yang membantu membacakan doa umat? Bagi para pemimpin gereja, ya Bapak, tuntunlah mereka dalam menjalankan tugas sebagai imam agar senantiasa memperhatikan kami umatnya dan juga bagi keluarga yang tidak sempat hadir berdoa bersama kami. Kiranya Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena telah diberikan tanah air yang kaya dan subur. Semoga bangsa kami dapat memanfaatkan kekayaan itu dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat manusia di Indonesia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita dalam menghadapi wabah virus corona, semoga Allah Bapa melindungi dan memelihara kita semua terhadap virus corona, sehingga wabah corona dapat cepat berlalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat lingkungan Thomas Aquinas, semoga Allah Bapa memberkati kita semua untuk selalu guyup, rukun, dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam, semoga Allah Bapa memberikan penghiburan, kekuatan, dan segera mendapatkan pertolongan dari pemerintah, juga para donatur semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Rendradi yang berulang tahun hari ini, mengucapkan syukur atas berkat kasih dan perlindungan di tahun-tahun yang telah dilalui. Mohon kesehatan jiwa dan raga. Berkatilah segala usaha dan perjuangannya. Mohon penyataan agar dapat hidup dalam cinta kasih, kesetiaan, dan penuh tanggung jawab dan senantiasa mengasihi Engkau dan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga Pak Dion dan Bu Vita, mendoakan agar Pratama dan Arya bisa lulus kuliah tahun 2021 ini dan keluarga dilindungi dari segala penyakit dan mara bahaya. Kami mohon. Bagi Elsa Tamara, mohon agar dilancarkan dalam studi S2-nya dan senantiasa diberikan rahmat, kesehatan, dan perlindungan dari segala mara bahaya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi permohonan, apa yang kami butuhkan. Sudilah kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Seturut dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman keselamatan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diberi kemuliaan Tuhan dan keselamatan seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber segala kebenaran, Santo Thomas Aquinas menjadi terkenal karena pengabdiannya kepadamu dalam mengalami kebenaran iman berkat bantuanmu. Dampingilah gerejamu dalam melaksanakan tugasnya, dan doronglah kami agar dapat mengabdi tanpa pamrih, selain agar dekat denganmu, serta menikmati kedamaianmu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantas. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau telah menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus dosa dan salah kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia rela merentangkan tangannya di atas kayu salib agar berat maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Bersama para kudus-Mu di surga, kami sehati sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 Allah segala kuasa, kemuliaan dan terpujilah Engkau, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus kasihanilah kami. Dan pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Engkau sudah wafat. Engkau Yesus Tuhan. Seraya mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak turut serta menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah iman gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus, saudara-saudari kami, kerabat, mereka yang telah berpulang, yang menghadap kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus-Mu, khususnya Santo Thomas Aquinas yang kami peringati, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan petunjuk ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendakmu seperti di dalam surga. Berilah kami pada ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tiada henti berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami, di dalam keluarga, lingkungan, dan gereja kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudara, Yesus adalah pangkal damai keselamatan kita. Ketika kita senantiasa tinggal di dalam Dia, damainya senantiasa dianugerahkan bagi kita dan dicurahkan di tengah-tengah keluarga-keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan restuilah kami, supaya hidup bersama, restuilah kami supaya hidup bersatu dengan Roh, sesuai dengan kehendak-Mu dan Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang datang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tuhan Tuhan, darahnya yang kudus yang akan kita sambut secara rohani, secara spiritual, mengaruniakan damai, kebahagiaan, rahmat kesehatan, dan mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Engkau hadir
dalam sakramen Maha Kudus aku mencintai lebih dari dan aku merindukan dalam jiwa karena sekarang ada penyambut dalam kurangnya cara dalam sepenuhnya jangan biarkan aku Saudari-saudara, marilah kita sampaikan salam kita kepada Bunda Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami. Allah Bapa kami, sumber kebenaran sejati. Bagi kebanyakan umat-Mu, usaha penyelamatan iman Santo Thomas membuka sumber pengertian yang melimpah. Kami telah menimba dari sumber kehidupan kekal agar memperoleh penghiburan dalam roh-Mu. Ajari kami melihat ke depan, mencari jalan menuju kemuliaan-Mu, serta menemukan dan melaksanakan yang bernilai tetap dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Kaya, ada yang ingin disampaikan, Ibu? Masih mute, Ibu Kaya? Mute, masih mute. Ya. Masih. Udah. Ya. Terima kasih Romo atas ibadah yang Romo bawakan malam ini. Kita berdoa untuk Romo dan Romono yang kita cintai. Semoga Romo selalu diberikan kesehatan, sukacita, damai dalam menggembala domba-dombanya di paroki Bintaro Jaya, Gereja San Mare, Mo. Terima kasih, Mo. Nanti ada Pak Rohadi mau ngomong juga ya, Mo? Pak Rohadi ya, Mo? Ya, mari Pak Rohadi. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Saya juga kan banyak terima kasih kepada Romo Luki yang telah mempersembahkan misa pada peringatan pelindungan lingkungan Santo Thomas Aquinas. Kami bersyukur telah mendapatkan siraman rohani dari Romo, terutama untuk memberikan semangat kepada lansia kita nih, Romo. Dengan semangatnya yaitu tiga kata: putu, kuman, dan kurap. Dan kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya dapat hadir dalam pertemuan malam ini, walaupun dengan secara media sosial atau Zoom. Walaupun dengan media sosial ini, semoga pertemuan ini dapat menjadi lebih mempererat tali persaudaraan rohani kita di lingkungan Thomas Aquinas.
Demikian Romo. Selamat malam. Terima kasih Pak Radi ya. Ibu Bapak, saudara-saudari, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam misa syukur Pesta Nama Lingkungan Santo Thomas Aquinas. Profisiat untuk lingkungan Santo Thomas Aquinas, kita semakin bersaudara lagi. Ketika kita semakin bersaudara, pasti tagline di tahun refleksi semakin mengasihi, kita mau semakin terlibat dan menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama kita sekalian, keluarga-keluarga kita, mereka yang kita doakan. Seluruh peziarahan hidup kita, anak-anak, cucu dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, perayaan Ekaristi, misa syukur, Pesta Nama Santo Thomas Pelindung sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Gimana? Enggak jadi foto. Aku menangis sekarang menamamu di dalam hidupku. Sungguh ada sahabat, jika kau menanti beritamu. Pergilah ke cintamu sampai akhirnya sertamu. Ini enak. Ada foto bersama dulu nih. Ya Jeff, foto Jeff. Oh, Jeff. Maju. Foto berwarna 3.500. Semuanya tolong dibuka dulu untuk kameranya. Pakai S. Pak Michael, apa bersedia untuk buka kameranya? Pak Jimmy saya pikir punya anak cewek. Pakai baju merah. Iya, saya pikir loh. Kok nggak sekolah ya Joti? Jadi boleh. Iya, boleh gondrong. Ya, sekolahnya online. Kita ambil dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya masukkan dulu. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sudah masuk. Masuk semua. Ada Edo ya? Iya. Bantu juga. Edo. Halo Edo. Halo. Pantai mana Edo? Iya. Lagi di Pantai Carita, Tante. Capek di rumah terus, jalan-jalan lah. Lagi jalan-jalan. Besok ajak ya. Apa, Tante? Besok ajak kita yang nanti. Boleh, Tante. Tapi pantai kosong. Edo mainnya jangan sama tante-tante ya. Ya, terima kasih ya Mak Edo. Jo, Dika, terima kasih. Mbak Rendra. Oh iya. Rendra. Maju. Kuenya mana? Kuenya dipotong dong. Kuenya mana, Yon?
birthday. Hip 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 kuda. Selamat. Kamu udah makan belum, Mo? Kamu belum makan. Kamu belum makan. Pak Inti, esnya tolong dihidang, Pak. Babi hongnya mana babi hongnya? Kepancoran. Kepancoran yuk. Ayo. Pancoran sepi. Pancoran yang di PIK, Bu, yang di PIK. Oh, ya di PIK yang baru ya, Pak. Wih, rame banget. Iya, Pak Rohadi udah survei. Kayak gue udah pergi, Pak. Saya udah pergi, Pak. Oh, saya belum. Makanannya enak-enak loh, Pak. Makanannya enak. Saya jawab sama Romo tuh, Romo nunggu. Iya. Tanya jawabnya. Tanya jawab udah. Banyak siapa yang jawab. Kayak ujian tanya jawab. Iya. Romonya udah pulang. Oh, saya mau tanya, Mo. Iya, Pak. Apakah tidak ada kebijakan bahwa misa hari Minggu dibikin jadi 2, Romo? Angkat buat tulis dulu. Apa? Buat lansia mau maksudnya, yang satunya. Jadi jam 9 atau jam lainnya gitu, Romo? Sedang untuk hari Minggu sedang proses ya, Pak ya, misa offline yang hari Minggu. Nanti Pekan Suci akan dimulai dengan 2 kali misa. Pekan Suci ya Pak ya, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci, juga Minggu Paskah 2 kali. Tapi yang untuk hari Minggu kita masih 1 kali karena, wow, kalau 2 kali, pertama angka COVID-nya masih tinggi. Arahan dari Kuskupan Agung Jakarta juga paroki-paroki saya kira masih 1 kali misa ya, karena COVID-nya kayak begini. Sebenarnya direncanakan mulai tahun 2021 kita bisa buat 2 kali misa, cuman angka COVID-nya semakin meningkat, jadi masih 1-1 kecuali Pekan Suci nanti, Pak. Ya. Makasih, Om. Makasih. Khusus buat lansia ya, mau yang satunya mau ya. Lansia diminta untuk dengan rendah hati dan sadar diri. Ibu Bapak, walaupun lansia tidak bisa datang ya, tetapi tetap pasti lansia memperoleh berkat melalui misa online, berkat yang sama, Yesus yang sama yang bisa disambut. Amin, amin. Kita udah bersyukur Komo sudah dapat ini SMK tiap minggu. Iya. Sekarang ada SMK ya, PPK yang bawa komuni ke rumah-rumah, puji Tuhan. Itu yang lansia malah ya, Mo. Biasanya, Mo, kalau yang rajin ke gereja kan orang-orang lansia, Mo. Iya memang betul Ibu Kaya, makanya saya disyukurin sama para lansia, syukur Romo gerejanya sepi karena kami nggak boleh datang. Usia-usia yang rindu sama Tuhan malah nggak boleh datang. Kalau usia-usia yang muda ini masih belum rindu sama Tuhan. Iya. Sabar ya, sabar. Training di gerejanya hebat loh, Mo. Saya pernah salah ngetik ya. Saya salah ngetik, nggak tahu saya nggak sadar juga saya ngetiknya apa. Kemudian saya ditelepon, Ibu sakit apa? Saya nggak sakit, saya bilang. Loh kok Ibu bilangnya sakit? Bilang di mana ya sama dokter Geli? Bilang di mana ya dokter? Waktu screening di sini. Terus saya bilang saya nggak sadar, saya bilang sakit. Hebat sekali, ketat juga Mo, hebat. Ya, terima kasih. Ada mau tanya lagi, Bu Bapak? Daftar itu. I didn't catch that. Could you try again?
Minggu depan. Iya, iya Bu Bea. Iya, bisa. Kalau lansia jam 5 pagi gitu, bisa nggak? Bisa online. Tetap. Kalau online bisa, kalau online. Bisa online. Aja. Nggak enak online. Nggak enak online. Tapi udah 10 bulan dan kita bisa, seharusnya berikutnya kita semakin lebih kuat. Prosesi itu. Pak Inti kasih mop dulu lah, jokes, 1 jokes. Aduh, nggak kalah, saya kalah sama Romo. Wah. Dengan butuh kurap. Apa Pak Jimmy? Romo, boleh tanya Romo? Mau tanya ini untuk prosesi nanti hari Rabu Abu gimana, Romo? Masih ada tetap abunya ditaruh di dahi atau sudah berubah? Iya, Rabu Abu kita sudah siapkan SK. SK dari Kuskupan sudah ada. Misalnya hanya 1 kali untuk Rabu Abu. Dan tidak ada abu yang dibawa pulang oleh umat. Tidak ada PPK untuk Rabu Abu. PPK misa online tidak ada. Tetapi PPK misa offline bisa. Jadi yang ada yang keluarganya yang datang dan mau mengambil sakramen Maha Kudus boleh ya, yang ikut misa offline, tapi yang online tidak ada karena yang online hanya hari Minggu. Abunya itu menurut Kongregasi Ajaran Iman yang dikeluarkan oleh Vatikan dan itu diimplementasi oleh Kuskupan Agung Jakarta, tidak ada penerimaan abu di dahi karena kan kita menghindari kontak fisik. Jadi abunya itu akan ditaburi di atas kepala. Jangan dibayangin juga terus abu 1 mangkok ditaruhin di kepala kita. Enggak, ya cuman dikit. Abunya juga pasti tidak diberikan air yang banyak seperti kalau olesi di dahi. Jadi abunya itu dalam bentuk ya abu nanti ditaruh di kepala-kepala. Pakai taburan merica ya, Romo. Kayak taburan merica. Kok pakai merica? Enggak, Iya, kan pakai di itu. dahi kan di sini tek gitu. Pakai salt and pepper itu loh. Oh. Kalau gitu jangan lupa garamnya. Iya. Jangan pasang lagi sekalian. Ada lagi Kak? Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Kita bersyukur ya Rabu Abu pada tahun 2021 tahun kerbau ini istimewa. Rabu Abunya kan tanggal 17 Februari. Jadi Imlek lebih dulu tanggal 12. Wow. Masih bisa Mami Hong. Waduh, itu warning buat Bu Yani tuh, Bu Yani. Iya. Tanda-tanda Bu Yani agar Bu Yani ingat. Sama babi panggang bangka ya. Open PO. Bu Yani dicolek. Bu Yani kecolek. Oh betul Bu Yani. Apa tuh? Ya kan? PO. Siap. Kalau makanan ingetnya Bu Yani. Kalau makanan inget Bu Yani. Makanan enak. Tahun lalu kan kita pesta nama, pesta cunyuk juga di rumah Bu Yani. Iya. Tapi jangan yang virtual ya Bu Yani. Real ya. Yang virtual. Saya PO Pak Inti PO. Iya, bisa. Besok Harbinas ya besok. Apa tuh Pak? Harbinas itu Hari Babi Nasional, Romo. Tiap Jumat saya begitu. Selamat ganti Aquan. Ada undangan besok, Romo. Romo udah pernah coba nasi Aquan? Belum Pak. Nasi Aquan, wah tanya Ko Hendy. Pontianak asli. Oh, itu nasi campur ya Pak ya? Iya, tapi sangat spesifik.
Beda sama nasi campur apa kenapa apa gitu beda. Apa isinya? Kenapa Bu? Cerita apa isinya? Ada hitam. Ya isinya ya itulah Hardinas. Oh. Khas Pontianak. Itu warning tuh Pak Endi dari Pak Ya, Pak Endi, ayo ke sana. Open PO. Nasi Aquang. Nah. Biasa ada juga es timunnya Pak Hendi nih. Ah, ya. Aduh. Ditunggu, Mo. Nanti di delivery katanya Mo, tenang aja Mo. Tapi yang beneran, jangan yang virtual ya Pak Endi. Jangan es timun virtual. Yang nyata. Babi apa? Wah, Pak ini kurang pakai film. Ada lagi mau tanya Ibu Bapak? Ini kok gelap nggak pakai film. Ayo tuh, mumpung romonya ada loh. Enggak ya. Sama Romo. Udah malam Mo. Romonya udah malam, lapar. Romo belum makan ya? Pulangnya Ya jauh. deh. Terima kasih ya Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Selamat Tuhan berkati. Dadah. Thank you. Thank you, Romo. Dadah, sehat-sehat semua. Siap. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih semua. Dadah. Izin pamit ya. Terima kasih. Ya. Dah. Ini terakhir. Romo sejam. Udah, live. Bye. Semua ya? Wes toh. Wes. Udah pada makan masih malam. Bukanya belum makan ya Bu? Belum. Masing-masing deh. Taman jajan. Taman jajan tutup. Hah? Kamis bisa makan. Jam 7.